Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Polisi negara bagian Catalonia mengatakan mereka telah melakukan 4 penangkapan setelah menggeledah kantor Barcelona pada hari Senin pagi 1 Maret 2021. Identitas mereka yang terlibat belum dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, mengatakan penyelidikan mereka masih berjalan. Namun dipercaya bahwa mantan Presiden Barça, Josep Maria Bartomeu, termasuk di antara mereka yang ditangkap. Operasi polisi ini terjadi pada hari Senin menyusul penyelidikan masalah keuangan di klub Barcelona. Isu tersebut diduga terkait dengan skandal Barça Gate pada tahun 2020. Waktu itu pihak klub membantah telah menyewa sebuah perusahaan untuk menyerang para pemainnya sendiri di media sosial. Penangkapan ini terasa sangat ironis karena berlangsung hanya selang 5 hari saja sebelum pemilu presiden klub yang akan berlangsung pada Minggu 7 Maret 2021. Presiden mereka sebelumnya, Josep Maria Bartomeu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Oktober 2020. Menurut laporan media Spanyol, Bartomeu termasuk di antara mereka yang ditangkap, meskipun polisi belum memastikan soal ini. Dalam pernyataannya, FC Barcelona mengatakan mereka bekerja sama secara penuh dengan otoritas hukum dan kepolisian guna membantu menjelaskan fakta-fakta yang harus diselidiki. FC Barcelona sangat menghargai proses peradilan yang berlaku dan prinsip dianggap tidak bersalah bagi orang-orang yang terkena dampak dari penyelidikan ini, kata pihak klub. Polisi mengatakan mereka juga menggeledah 4 properti lain sebagai bagian dari penyelidikan yang telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Istilah Barça Gate mengacu pada penyelidikan untuk tudingan bahwa mantan presiden klub Josep Maria Bartomeu diam-diam membayar perusahaan public relation i3 Ventures untuk melakukan pekerjaan online untuk klub Barcelona. Penyelidikan pertama dari kepolisian dimulai setelah pengaduan yang dibuat oleh satu kelompok penggemar Barcelona bahwa Barca membayar i3 untuk memantau media sosial. Beberapa tugasnya antara lain membangun citra positif Bartomeu sembari merendahkan reputasi beberapa pemain termasuk Lionel Messi, Gerard Piqué, dan Xavi. Media Spanyol mengungkapkan bahwa Barcelona telah mengontrak i3 Ventures sejak akhir 2017. Saat itu, Barcelona membantah tuduhan itu meskipun polisi terus menyelidiki situasinya untuk sementara waktu. Mereka menggeledah kantor klub di Camp Nou pada Juni 2020 sebelum melakukan penangkapan pada Maret 2021. Mereka yang ditangkap adalah Bartomeu bersama dengan 3 orang lainnya, CEO Oscar Grau, mantan penasehat kepresidenan Jaume Masferrer, dan Kepala Penasihat Hukum Roman Gomez Ponti. Seluruhnya ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan polisi atas masalah tersebut. Oscar Grau adalah CEO Barcelona saat ini dan telah menjabat posisi tersebut selama beberapa tahun. Dia adalah manajer keuangan klub tertinggi, jadi pasti tahu soal pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di luar klub. Beberapa direktur tidak tahu apa-apa soal pembayaran ini karena faktur dikeluarkan tepat di bawah jumlah yang diperlukan untuk membutuhkan persetujuan Dewan Direksi. Faktanya adalah anggota Dewan klub lainnya tidak menyadari bahwa ada perusahaan yang digunakan untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh terkenal Barcelona. Grau adalah figur kepercayaan dari Bartomeu, pejabat yang paling bertanggung jawab untuk mengelola klub. Sementara itu, Jaume Masferrer adalah kepala staf kepresidenan dan orang kepercayaan lainnya dari Bartomeu. Hubungan mereka berjalan jauh dan perlu dicatat bahwa Masferrer juga merupakan penasehat mantan Presiden Sandro Rosell. Masferrer adalah manajer kampanye de facto Bartomeu ketika dia awalnya mencalonkan diri sebagai presiden. Dia dianggap sebagai dalang di balik skandal Barça Gate karena dia adalah orang yang diduga menghubungi perusahaan itu dan merancang skema pembayaran yang memastikan Dewan Direksi tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Sementara itu, Roman Gomez Ponti, sejak Bartomeu mengambil alih kursi kepresidenan, dia menjadi kepala Departemen Hukum. Dari posisi itu, dia diberitahu tentang tindakan ini oleh Dewan dan dia seharusnya mengetahui persoalan hukum dan kontrak dengan perusahaan di luar klub.
Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden klub dan sejumlah petinggi memperburuk citra Barcelona. Klub raksasa La Liga itu bukan saja menderita salah satu performa terburuk selama bertahun-tahun terakhir, tetapi juga image buruk soal korupsi. Pada akhir musim 2019-2020, untuk pertama kalinya klub gagal meraih satupun trofi. Hasil ini kontras dengan setahun sebelumnya, tahun 2019, saat mereka masih merebut gelar juara La Liga. Dan juga dibandingkan dengan tahun 2018 saat merebut 3 gelar sekaligus. Juara Liga Spanyol, juara Copa del Rey, dan juara Supercopa di Espanya. Di tengah keterpurukan itu, bintang mereka Lionel Messi membuat pernyataan mengejutkan ingin mengambil haknya untuk pergi dari klub yang sudah membesarkan namanya pada musim panas 2020. Permohonannya itu ditolak oleh direksi klub yang mengatakan haknya untuk pergi sudah berakhir pada Juni 2020. Kasus korupsi yang melibatkan Josep Maria Bartomeu bukan kasus keuangan pertama yang membelit klub Barca. Presiden sebelum ini, Sandro Rosell, mengundurkan diri pada tahun 2014 karena kasus Neymar. Neymar bergabung dengan Barcelona sebelum musim 2013-2014 dimulai. Tetapi alokasi biaya transfer sebesar 57,1 euro telah menjadi isu panas. Menurut Adrian Bulosa dan Ben Howard dari Goal.com, klub Brasil Santos hanya menerima 17,1 juta euro, sementara sisa pembayaran jatuh ke tangan NNN yang merupakan perusahaan milik Neymar dan ayahnya. Sementara itu Barca juga dituding menyembunyikan dana tambahan yang akan dibayarkan untuk Neymar. Menurut laporan Alec Fan dari Goal.com, surat kabar Spanyol El Mundo melaporkan bahwa Barcelona sebenarnya membayar sebesar 95 juta euro, tetapi Rosell dengan keras membantah hal ini. Terlepas dari sikap Sandro Rosell tentang masalah ini, ia bersikukuh tidak ada transfer dana yang disembunyikan. Ia akhirnya membuat keputusan untuk mundur. Penangkapan Josep Maria Bartomeu mungkin merupakan kemenangan bagi Lionel Messi dalam perseteruannya dengan presiden klub itu selama bertahun-tahun. Tapi dampaknya dalam jangka panjang akan sangat buruk untuk klub. Para mitra sponsor mungkin tidak suka dengan citra negatif yang muncul dari kasus korupsi ini. Sebagian mungkin akan menangguhkan kerjasama mereka, sementara nama-nama baru yang akan masuk mungkin merasa ragu-ragu. Jadi dampak langsung dari kasus penangkapan ini adalah mengecilnya pendapatan klub dari sponsorship. Hal ini akan sangat terasa bagi Lionel Messi karena gaji pemain menempati persentase sangat besar di Barca. Klub secara realistis tahu mereka tidak akan mampu membayar gaji Messi lagi. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tenang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.